Sultan Muhammad Al-Fatih atau yang lebih dikenal dengan nama Mehmed II adalah seorang sultan yang terkenal dari Kesultanan Turki Utsmani atau yang lebih dikenal dengan Turki Ottoman. Ia dan kesuksesannya bahkan sudah diberitakan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Keberhasilannya dalam menaklukkan Konstantinopel harus diiringi dengan pengorbanan yang besar. Nah, berikut ini fakta-fakta penaklukan Konstantinopel yang dilakukan oleh Al-Fatih the Conqueror. Al-Fatih merupakan putra Sultan Murad II dari seorang selir Humayatun. Nama Mehmed diberikan sang ayah sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Muhammad SAW. Ia dilahirkan di Edirne, ibu kota Turki Ottoman saat itu pada 30 Maret 1432 Masehi. Sesuai tradisi Utsmani, Mehmed II yang seorang zezed atau pangeran yang menjadi putra mahkota diperintahkan untuk memerintah Amasya pada usia 11 tahun. Pada tahun 1444, ia dinobatkan sebagai Sultan Turki Ottoman pada usia 12 tahun. 2 tahun kemudian, ketika gabungan pasukan The Crusader, tentara salib yang dipimpin oleh Janus Hunyadi dari Hungaria menyerang Turki Ottoman, sang ayah Murad II kembali naik tahta atas saran dari seorang penasihat Kandarli Halil Pasha. Al-Fatih resmi menjadi Sultan ke-7 Turki Ottoman pada usia 19 tahun. Ia naik tahta untuk kedua kalinya pada tahun 1451 menggantikan sang ayah yang wafat. Setelah menjadi sultan, salah satu keinginan terbesarnya adalah menaklukkan Konstantinopel. Nah, fakta yang pertama yaitu menyiapkan pasukan besar. Demi menunjukkan kesungguhannya, Al-Fatih bahkan menyiapkan pasukan sebanyak 80.000 prajurit, 320 kapal dan sebulan lamanya melakukan pengintaian. Walaupun setelah pengintaian hanya 80 kapal yang dapat berangkat. Pengepungan dimulai pada tanggal 6 April tahun 1453. Al-Fatih dan pasukannya berusaha untuk menembus benteng Theodosian, benteng yang menjadi kebanggaan Kekaisaran Bizantium saat itu. Di mana mereka memulainya dari pintu selat Bosphorus melewati perairan Marmara untuk sampai di pelabuhan laut Golden Horn atau Tanduk Emas. Setelah melakukan pengintaian dan penyerangan selama 57 hari atau hampir 2 bulan lamanya, mereka dapat melakukan Bizantium dan mengambil alih Konstantinopel pada 29 Mei 1453. Fakta yang berikutnya yaitu penyerangan bawah tanah. Selain melakukan penyerangan di atas tanah dan lautan, para prajurit Turki Ottoman pun berusaha untuk menembus benteng lewat jalur bawah tanah. Al-Fatih memerintahkan para penambang untuk menggali jalur panjang bawah tanah guna menghancurkan pondasi benteng berlapis milik Bizantium. Diharapkan pondasi dan menara-menara benteng akan runtuh ketika diledakkan dan Al-Fatih serta prajurit yang bertempur di atas tanah dapat memasuki benteng. Tetapi, taktik tersebut tidak berhasil karena pihak tentara Bizantium mengetahuinya terlebih dahulu sebelum para penambang sampai ke batas benteng. Tentara Bizantium pun turut menggali untuk menemukan dan bertempur dengan para penambang sebelum pihak musuh mencapai terowongan di mana pasukan Al-Fatih berada. Mereka meledakkannya terlebih dahulu guna meredam jangkauan musuh dalam menemukan mereka. Fakta yang berikutnya yaitu pengangkutan kapal di daratan. Ketika mencoba untuk menembus Theodosian, Al-Fatih harus melewati perairan Marmara dan pelabuhan laut Golden Horn terlebih dahulu.
Tapi kapal-kapal yang sudah disiapkan tidak dapat menembus perairan tersebut. Pihak Bizantium menanam rantai-rantai besar di dalam perairan, sehingga ketika rantai dibentangkan, tidak ada kapal yang dapat melewatinya. Mereka pun menyiapkan pasukan sebanyak 28 kapal. Taktik tersebut sukses menghentikan pergerakan Angkatan Laut Turki Ottoman. Akhirnya dengan langkah berani, Al-Fatih dan Farad memutuskan untuk mengangkut kapal-kapal milik mereka lewat daratan. Mereka memilih jalan memutar melewati Galatia untuk sampai ke pantai utara pelabuhan Laut Golden Horn. Para prajurit menggunakan kayu yang dilapisi pelumas untuk memudahkan pengangkutan kapal melewati daratan jauh 1 mil. Dalam waktu semalam ketika gencatan senjata, 70 dari 80 kapal Turki Ottoman dapat sampai ke perairan di balik bentangan rantai. Fakta yang berikutnya yaitu meriam paling fenomenal dalam sejarahnya. Al-Fatih sudah mengetahui jika pihak Bizantium memiliki persenjataan yang lengkap dan mumpuni. Selain pasukan kavaleri yang banyak, Kaisar Bizantium yaitu Konstantin pun memiliki senjata ketapel perang dan panah berapi. Api tersebut adalah api Yunani yang bahkan tetap bisa menyala walaupun di air. Baik ketapel maupun panah berapi tersebut akan langsung membakar apa dan siapa saja yang ia kenai. Untuk itu, Sultan muda tersebut mengutus seorang arsitek Hongaria, Munir Ali Orban, untuk membuat sebuah meriam yang menjadi meriam paling fenomenal di zamannya. Sahitopu atau Kanun Basilisk atau Dardanelskun, meriam sepanjang 8 meter dengan berat 16 ton dan berdiameter 700 mm. Meriam raksasa tersebut dapat menembakkan peluru seberat hampir 300 sampai 1.600 kg dengan jangkauan jarak 2 km. Pada tahun 1866, ia menjadi koleksi kebanggaan Royal Armouries setelah Sultan ke-35 Turki Ottoman Abdul Aziz memberikannya pada Ratu Victoria. Saat ini, meriam tersebut disimpan di Museum Fort Nelson, Hampshire di Portsmouth, Inggris. Fakta yang berikutnya yaitu Al-Fatih hampir berputus asa. Pada awalnya, setelah beberapa kali pertempuran dan gencatan senjata, tentara Turki Ottoman mengalami kekalahan. Al-Fatih banyak mengalami kerugian, baik persenjataan bahkan banyaknya tentara yang syahid terbunuh saat pertempuran. Hingga sebulan lamanya, mereka belum dapat menembus benteng Theodosian. Kerugian, kekalahan, tekanan berbagai pihak menjadikan sang sultan muda berputus asa. Segala taktik yang dijalankan tidak berhasil satupun. Dikala tekanan dan kesedihannya, datanglah salah satu guru ketika ia berada di Amasya, Aka Samseddin. Ia memberi dorongan semangat sekaligus menunjukkan makam Abu Ayyub Al-Ansari yang berada tidak jauh dari tembok benteng setelah mendapatkan petunjuk lewat istiqorohnya. Fakta yang berikutnya yaitu pertarungan yang panjang dan sengit. Pertempuran berlangsung selama 57 hari, dimulai dengan masa pengintaian hingga penaklukan. Baik tentara Turki Ottoman dan Bizantium mengalami beberapa kali pertempuran dan juga gencatan senjata. Perang sengit antara keduanya pun tidak dapat dielakkan. Pasukan Turki Ottoman yang terus berusaha merangsek memasuki Konstantinopel dengan cara menembus benteng Theodosian, mengeluarkan senjata dan taktik terbaik mereka. Baik teman-teman, itulah tadi video dari fakta menakjubkan penaklukan Konstantinopel. Sampai jumpa di video berikutnya.